Oke, kembali lagi di Acel Channel. Nah, di kesempatan video hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai buku Mina Nihongo 1. Jadi teman-teman yang baru masuk ke segmen Belajar Bahasa Jepang Bersama dan yang baru masuk ke YouTube Acel Channel, dimohon bantuannya dan supportnya di YouTube Acel Channel dengan subscribe dan like video YouTube Acel Channel agar saya semakin bersemangat membuat teman-teman bisa belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, untuk video hari ini saya akan membahas mengenai Mina Nihongo 1 di partikel atau di bunpo, di pengolahan kalimat bahasa Jepang. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk, teman-teman diharuskan menghafal beberapa kosakata atau beberapa kotoba agar teman-teman mudah dalam memahami apa yang akan saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci, secara apa ya yang saya dulu pelajari dalam belajar bahasa Jepang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi di gamen atau di layar. Ini adalah materi yang sudah saya siapkan untuk teman-teman supaya mudah dalam belajar bahasa Jepang. Oke, memang belajar bahasa Jepang itu sulit, kemudian agak males lah, namanya juga belajar, nggak ada sih siapa yang rajin belajar, nggak ada, jarang banget menurutku. Nah, tapi di sini saya akan membuat teman-teman agar terfokuskan di materi apa yang saya sampaikan. Jadi belajar santai lah intinya. Ketika teman-teman boring ya diulang lagi gitu kan. Nah, untuk materi ini nanti saya akan masukkan di deskripsi. Kita ini dulu. Oke, untuk yang pertama teman-teman bisa beli buku Mina Nihongo 1 di online shop ataupun dimanapun terjualnya, mungkin dijual di beberapa online shop yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Jepang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Nah, di pola kalimat di bab pertama ini saya akan memberikan pengolahan kalimat di partikel wa. Jadi di setiap video saya akan mengulas satu poin penting, jadi agar teman-teman tidak bosan lah ini ya. Saya dulu juga bosan banget, namanya juga belajar kan bosan sih. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu di setiap segmen agar teman-teman mudah dalam mencari dan memahaminya. Oke. Nah, untuk pola kalimat yang pertama kita belajar partikel wa. Jadi di sini ada yang aneh. Baru pertama kita masuk ke pola kalimat dalam bahasa Jepang. Di sini udah diberi dengan keanehan gitu. Apa sih yang aneh? Kita baca partikel ha. Nah, ini kan mungkin teman-teman untuk belajar bahasa Jepang huruf hiragana ini baca dengan ha. Tetapi di rumus bab pertama ini partikel ha dibaca dengan wa. Digunakan untuk menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik. Nah, ini wa-nya, teman-teman. Ini huruf wa-nya. Dan ini topiknya. Oke, teman-teman. Baru saja masuk ke bunpo yang bagian pertama. Ini sudah dibingungkan dengan huruf H dibaca dengan huruf wa. Gimana, nggak bikin pusing coba? Baru pertama ini. Belum masuk ke langkah-langkah berikutnya. Tapi nggak apa-apa. Kita pelajari satu persatu. Nah, kita lanjut lagi. Partikel H dibaca wa, digunakan untuk menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Oke, ini adalah topiknya sebelum kata wa. Sedangkan kata sudahnya merupakan deskripsi atau penjelasan dari kata pertama. Oke. Jadi setelah wa ini adalah penjelasan. Kemudian kata des, sedangkan kata des di akhir kalimat menunjukkan bentuk kesopanan. Nah, ini dia. Jadi kata-kata des ini sering kita gunakan untuk kita berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih kita hargai ataupun orang yang di atas kita lah intinya. Kalau untuk teman sebaya seumuran atau orang yang seumuran atau yang umurnya di bawah kita tanpa menggunakan des pun bisa. Tapi teman-teman juga nanti bisa terapkan di Jepang langsung biar teman-teman paham. Nah, dari rumus ini kita hapus dulu coret-coretan ini. Dari rumus ini topik plus wa plus penjelasan plus des. Ini wa.
Nah, huruf A ini wa ini adalah menggunakan huruf A. Agak merepotkan. Kenapa sih nggak pakai huruf A, wa aja? Sedangkan ini kan wa, kan huruf A ini huruf A. Sedangkan ini huruf wa. Aneh kan, bukan? Kita hapus, kita lanjut. Inilah yang bikin saya sebenarnya agak bingung sih, kenapa bahasa Jepang sesulit ini gitu kan. Ini belum masuk ke kanji, belum masuk ke pola kalimat berikutnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kabari masyo. Oke, untuk pola kalimat yang pertama kita bikin contohnya adalah kita baca bahasa Indonesianya dulu. Jadi cara bikinnya adalah saya adalah Adi. Jadi menjelaskan bahwa saya adalah Adi. Itu kan nama saya, dan saya menjelaskan nama saya adalah Adi. Untuk merubah ke bahasa Jepangnya adalah saya ini kan udah ada saya, watashi. Kemudian ditambahkan wa, ini kan ada wa. Kemudian ada Adi des. Nah, karena ini masih kalimat awal, kalimat kita belajar bahasa Jepang, jadi setiap perubahan pola kalimat kita kasih des di terakhirnya. Oke. Mungkin agak ada yang bingung-bingung gitu kan. Udah biasa, aku dulu juga kayak itu, men. Oke, masuk ke penjelasan. Nah, di sini ada watashi, di sini ada wa, ini Adi, ini ada des. Jadi, watashi wa Adi des. Oke, bisa dipahami teman-teman. Yang artinya adalah saya adalah Adi. Misalnya teman-teman menyebutkan apa ya? Ibu saya adalah guru. Apa ya namanya? Haha wa sensei desu. Haha wa sensei desu. Haha itu adalah ibu saya, sedangkan sensei itu adalah guru. Haha wa sensei desu. Ibu saya adalah guru, kayak gitu ini ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Mira-san wa daigakushi desu. Yang dalam artian bahasa Indonesia, saudara Mira adalah mahasiswa. Kenapa dikasih sang? Sang ini adalah bentuk sopan untuk penyebutan seseorang. Sopan dalam bentuk artian formal. Ini adalah ada yang lebih sopan lagi. Tapi yang sering digunakan adalah menggunakan sang. Jadi saudara Mira adalah seorang mahasiswa. Kita masukkan ke rumusnya. Mira sang wa daigakushi desu. Daigakushi ini adalah mahasiswa. Ini ada kanjinya. Teman-teman silahkan hafal buat belajar di hari-hari berikutnya atau pembuatan pola kalimat sendiri. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan nama orang Jepang, menggunakan nama Tanaka-san wa sensei desu. Ini kayak yang hawa sensei desu, kayak yang saya sebutkan tadi, bahwa ibu saya adalah seorang guru. Tetapi ini adalah menyebutkan nama seseorang itu dijelaskan adalah seorang guru. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi saudara Tanaka adalah seorang guru. Tanaka-san wa sensei desu. Oke, bisa dipahami. Misalnya saya adalah seorang guru, watashi wa sensei desu. Oke, bisa dipahami. Ini jangan sampai terbalik. Ini adalah rumus awalnya, topik plus wa plus penjelasan plus des. Oke, dan jangan sampai salah menyebutkan wa ini, ha ini adalah huruf wa. Oke, kita hapus lagi. Kemudian ada yang ketiga, Adi-san wa Indonesia jin desu. Jadi bentukan wa ini bisa menjelaskan asal-usul seseorang itu dari mana, orang apa. Jadi Adi-san menunjuk Adi-san wa Indonesia jin desu. Jadi saudara Adi adalah orang Indonesia. Oke, bisa menjelaskan seseorang itu mengenai topik yang akan dijelaskan. Oke, semoga teman-teman bisa memahami dalam pola pembuatan partikel wa. Nah, di bagian bawah ini saya kasih memo di mana kata-kata di sini teman-teman bisa buat pelajari nanti. Dan di materi ini saya akan bubuhkan di kolom deskripsi agar teman-teman bisa mempelajarinya di kemudian hari ataupun ketika lupa teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri lah. Kalau nggak tahu ya langsung masuk lagi ke video saya di Acel Channel. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, kemudian like. Kalau emang bermanfaat buat teman-teman, silahkan share ke teman-teman semua.
Ya di sini saya jelaskan ya apa yang saya pelajari dulu, gimana saya pelajari dulu gitu kan. Kita ulang lagi yakin ini partikel wa, partikel h dibaca dengan wa, digunakan untuk menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Sedangkan kata sudahnya merupakan deskripsi atau penjelasan dari kata pertama. Sedangkan des di akhir kalimat menunjukkan bentuk kesopanan. Oke. Jadi di sini adalah sudah. Ini saya bikin sendiri biar teman-teman paham. Ini adalah simpelnya. Kita bikin kayak gini. Kayak watashi wa adi desu. Saya adalah Adi. Mira-san wa daigaku desu. Saudara Mira adalah mahasiswa. Tanaka-san wa sensei desu. Saudara Tanaka adalah guru. Adi-san wa Indonesia jin desu. Saudara Adi adalah orang Indonesia. Oke. Saya rasa teman-teman sudah paham karena itulah bunpo yang paling simpel, yang paling mudah dipahami untuk kita bisa bercakap dalam bahasa Jepang. Watashi wa daigaku desu. Anata wa doko de surimasu ka? Watashi wa daigaku desu. Anata mo daigaku desu ka? Kayak gitu intinya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Karena terlalu lama, saya rasa teman-teman juga akan bosan dan akan bingung dalam mempelajari apa yang saya sampaikan. Oke, tetap semangat teman-teman, dapat selesai. Gak ada yang sulit selagi kita mau belajar. Otsukaresama deshita. Sampai jumpa di video belajar bahasa Jepang di segmen berikutnya. Jane.